Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Akbar. Saya dari Prodi Konsentrasi Ilmu Hukum UIN Raden Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian. Yang pertama, pengertian tindak pidana. Yang kedua, unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana. Tindak pidana mempunyai dua sifat, yaitu sifat formil dan sifat material. Sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mereka melakukan perbuatan. Dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana. Kemudian dalam sifat material, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Dengan timbulnya akibat, maka tidak ada pidana terlaksana. Pengertian mengenai tindakan pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh terbentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Dan yang B, unsur. Yang pertama, unsur subjektif. Yang disebut dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalam, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana yaitu yang pertama, kesengajaan atau tidak sengajaan. Maksud ada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Kemudian macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, merencanakan terlebih dahulu atau seperti terdapat dalam kejahatan membunuh menurut pasal 340 KUHP. Keempat, perasaan takut yang diantara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Yang B, unsur objektifnya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada dalam hubungannya dan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindak-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, kemudian kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit tentang materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.